Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-ghail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhlukin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya hadratal muhtaramin, segenap para hadirin, wabil khusus khadimul majlis, yakni majlis inad akhina al-habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atalallahu umrahu wa yashfi maradahu wa yu'tihi as-sihha wal afiyah, dan juga kepada seluruh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini sama-sama kita kumpul di dalam istiqamah pembacaan maulid di hari Jumat malam Sabtu. Sungguh ketika kita melakukan amalan-amalan seperti malam hari ini, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqamah, maka kita termasuk adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maaf, berapa banyak orang yang kalau kita lihat mungkin jasmaninya lebih kuat daripada kita, mungkin otaknya lebih pintar daripada kita, tapi Allah enggak berikan kepada dia untuk bisa istiqomah. Sahabat itu sampai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, berikan aku wasiat yang mana wasiat ini bisa membuat aku tidak bertanya lagi kepada siapapun selain dirimu." Apa kata Nabi? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hei sahabatku, katakan engkau adalah orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah." Berapa banyak orang badannya besar enggak bisa istiqomah salat ba'diyah qabliyah. Berapa banyak orang yang kuat, energinya wah luar biasa, duduk di majelis 1 jam gak kuat dia, 2 jam gak kuat dia. Maka dari itu kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat bisa istiqamah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, apalagi yang kita baca adalah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah hatinya cinta sama Nabi, orang kalau hatinya sudah rindu sama Nabi, wah, semua di hadapannya itu gampang. Maksudnya gimana? Enggak ada yang dia takuti. Tujuan dia apa? Allah dan Rasulullah sudah. Cari ridhonya Allah dan Rasulullah. Bahkan singa pun akan diterjang. Kenapa? Karena ada mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam Burdah, "Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qalhul usdu fi ajamiha tajimi." Siapa orang yang dia itu hatinya cinta membela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun singa
maka singa tersebut akan tunduk kepada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ada sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mau berperang dengan para sahabatnya, tiba-tiba ketemu singa. Yang singa ini sudah siap untuk menerkam, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang siap untuk berperang. Dilihat ada singa, Thauban langsung maju ke depan. Dia bilang, "Hei singa, aku ini Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dengar sebutan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini singa langsung tertunduk sambil dia berjalan kepada Thauban dan memberikan isyarat apa yang akan diperintahkan Thauban kepada dirinya. Akhirnya Thauban memerintahkan kepada singa tersebut untuk kembali ke hutan atau ke gunung sekiranya tidak membuat khawatir daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini terjadi. Orang kalau sudah cinta sama Nabi, siapapun dia nggak bakal bingung, nggak bakal takut. Di India kejadian ada orang awam. Waktu itu ada syekhnya menjelaskan tentang qasidah burda ini, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qalhul ustu fi ajamiha tajimi. Dia tahu, faham maksudnya. Siapa orang pokoknya hatinya cinta sama Rasulullah, bela sama Rasulullah, yang lain tunduk sudah. Gak usah bingung. Subhanallah, gak lama orang ini ketemu sama singa. Kelihatan singa di hadapannya. Cuma ya ini orang awam. Bukan seperti Thauban yang imannya kuat ya. Yes, model-model kita ini. Kelihatan singa, singa. Itu yang bacaan wa man takun bi rasulillahi nusratuhu lupa sudah. Ya, lupa. Nah, ingat sudah. Kalau ada apa-apa ya misalnya dia takut baca ini sudah lupa. Ya, lupa. Karena apa? Ada singa. Bahaya ini. Cuma dia ingat kalau itu qasidah ada di burda. Akhirnya sambil dia khawatir, bingung, dan dia sudah lupa sama syairnya tadi, dia bilang burdahi. Ya orang India kan hihihi ya. Ya, apa merituhi apa itu ya? Ya. Burdahi. Subhanallah. Karena husnudzonnya dia, hatinya yang ta'alluq terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu singa pun menyingkir di hadapannya. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita ini sungguh nikmat, sungguh mulia jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab Nasihat Diniyah ya, bil barakah walaupun sedikit. Nanti kalau bisa diamalkan, karena dikatakan al ilmu yahtifu bil amal in ajabah wa illa irtahal. Ilmu itu selalu membisikkan dengan amal. Kalau kamu amalkan, maka akan berkah itu ilmu. Kalau enggak, maka akan hilang daripada keberkahannya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala al ulama ridwanullah alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma istish'ari ta'zim lillah wal haybah wal khashya wal rahbah min Allah. Wa qala ba'd al mufassirin rahimahumullah fi qawlihi ta'ala
ittaqullaha haqqa tuqatih wa an yuta'a fala yu'sah wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Intaha. Berkata para ulama, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada mereka, Allah meridhai pada mereka. Takwa ini adalah ibarah, gambaran daripada seseorang yang mana mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu secara zahir dan juga secara batin, dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa ta'zim, rasa sungkan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga rahbah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul mufassirin, mengatakan sebagian ahli tafsir rahimahullah, rahimahumullah, fi qaulihi ta'ala, berkata ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu apa? Hendaknya dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Hadirin rahimakumullah, walhasil kalau kita kepingin hidup enak nyaman, sudah apa perintah Allah dilakukan. Kewajiban kita ini gak banyak ya. Kewajibannya itu sudah sholat 5 waktu, ya, kewajiban apa? Puasa, zakat, dan taat daripada orang tua. Yang itu. Lah, itu kita lakukan. Dan daripada larangan Allah jangan kita terjang. Maka insya Allah hidup kita akan tenang dan bahagia. Tauladan kita yang kita ikuti daripada ini semua, contoh yang paling istimewa daripada ketaatan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi Muhammad? Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana tauladannya Nabi Muhammad, luar biasa. Makanya kita ini jadikan favorit kita Nabi Muhammad. Orang kalau kepingin jadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berguna, maka dia akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau kepada yang lebih tua luar biasa, akhlak beliau kepada yang lebih muda luar biasa. Sampai beliau mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan juga tidak menyayangi yang lebih muda. Sampai siapapun sama Nabi Muhammad itu merasa menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kumpul sama Nabi Muhammad, sahabat itu satu-satu mereka merasa orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Sampai suatu hari ada sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Beliau itu adalah orang yang sebenarnya benci sama Nabi. Beliau sebelum masuk Islam, kata beliau, kata Amr bin As, enggak ada seseorang yang paling aku benci sebelum aku masuk ke dalam Islam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah aku masuk ke dalam Islam, enggak ada orang yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari karena beliau lihat Nabi Muhammad ini seakan-akan sangat cinta kepada beliau dan enggak ada yang lebih dicintai daripada beliau, ya, yang beliau rasakan. Beliau berani menanyakan kepada Nabi Muhammad. Tanya ini, Nabi, saya mau tanya. Oh, tanya apa, Amr? Iya, saya mau tanya, kalau saya ini
sama Sayyidina Abu Bakar itu lebih engkau cintai yang mana wahai Nabi? Aku atau Abu Bakar? Ini Sayyidina Abu Bakar ya. Siapa yang enggak tahu? Sayyidina Abu Bakar semuanya dikasihkan untuk Nabi, harta, jiwa, raga semuanya untuk Nabi. Karena apa? Merasa beliau itu paling dicintai kalau kumpul sama Nabi. Maka kata Nabi Muhammad, "Hei Amr, kalau sama Sayyidina Abu Bakar sama Abu Bakar ini ya, Abu Bakar yang lebih aku cintai." Akhirnya tanya lagi, kalau sama Umar wahai Nabi? Tanya lagi sama Sayyidina Umar. Loh Amr, kalau sama Umar ya Umar lebih aku cintai. Tanya lagi, kalau sama Utsman wahai Nabi? Ya kalau sama Utsman. Kalau sama Ali wahai Nabi? Ya Ali. Wah, terus tanya sampai beberapa nama disebutkan. Ternyata masih dicintai mereka daripada Amr bin As. Kata Amr bin As, wahai Nabi, saya ini merasa kecewa tanya ini wahai Nabi ya. Kalau bahasa Jawanya gelo ya. Waduh, saya ini nyesel saya tanya kepada engkau wahai Nabi. Ya, tahu gitu saya enggak tanya. Sudah wahai Nabi. Ya, ini kayaknya cukup saya tanya ya. Enggak berani tanya lagi saya wahai Nabi kepada engkau. Saya takut kalau saya tanya lagi akhirnya saya yang nomor terakhir nanti ya. Maka Amr bin As tidak tanya lagi. Kenapa sih kok seperti itu? Karena akhlaknya Nabi kepada orang lain itu luar biasa. Kalau beliau itu berbicara sama orang, enggak mutus pembicaraan kecuali orang lain itu yang memutus. Kadang-kadang kita kan enggak, Masya Allah. Ada orang bicara sama kita ya. Mungkin kadang-kadang kan orang Masya Allah ya, cerita itu panjang. Yang bisa cukup di 1 menit dibuat 2 menit, 3 menit. Akhirnya ditinggal. Ya, kalau Nabi enggak. Nah, ditunggu sampai mutus pembicaraan baru Nabi pergi ya, dia sudah pergi, Nabi baru pergi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini akhlak yang diajarkan Nabi dan ditiru oleh orang-orang saleh. Mereka enggak pernah ngecewakan hati orang lain. Al-Habib Musayyikh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Beliau itu seorang wali min auliyaillah, seorang saleh. Di Hadramut itu hadirin, di jalan-jalan itu ya beliau bikin siqayah, tempat air. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan perjalanan bepergian butuh air. Banyak kalau di zaman maksudnya di Hadramut itu kalau dulu kan tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, jadi orang butuh air di jalan. Maka dibuatlah siqayah, tempat-tempat air. Sampai akhirnya suatu hari ini ada seorang yang musafir mampir di rumahnya Al-Habib Musayyikh. Ditanya, Fulan, kamu tadi minum enggak di siqayah yang saya bikin? Kata orang tersebut, Habib, saya tadi lihat, saya mau minum di sana. Ketika saya lihat ternyata airnya kotor. Ada tanah, ada kotoran kambing. Akhirnya saya enggak jadi minum di situ. Kaget Habib Musayyikh, langsung nyuruh pembantunya untuk membersihkan siqayah tersebut. Dibersihkan. Besoknya tidak lama ada musafir lagi datang ditanya, gimana kamu enggak minum? Bilang lagi, Habib kotor. Ada tanah, ada kotoran. Akhirnya Habib Musayyikh nyuruh pembantunya, Fulan, coba kamu lihat ya di sana tempat siqayah saya itu, kamu nginep di sana. Jangan kamu pulang. Coba malam ini kamu nginep, lihat. Ini pasti ada orang yang naruh kotoran di sana, naruh tanah di sana. Subhanallah. Malam dilihat beneran, Pak. Ada orang yang ngasih tanah, ada orang yang ngasih kotoran. Akhirnya pulang ini pembantunya, ngasih tahu, Habib,
betul ternyata ada orang yang ngisi kotoran di sana. Kata Habib Musa, siapa? Anu Habib, masih kerabatnya Habib. Masih kerabat saya? Iya Habib. Alas, ini cukup kamu yang tahu. Jangan sampai ada yang lain dengar masalah ini. Cukup di kamu saja, jangan sampai kepada orang lain. Ya, jangan sampai kepada orang lain. Akhirnya nih Habib Musyayikh manggil anak-anaknya. Dudukkan. Ya anak-anakku, kita ini sudah lamakah tidak bersilaturahmi, menyambung silaturahmi kepada keluarga kita yang ini? Kata anak-anaknya, iya bah, sudah lama ini kita enggak silaturahmi ke sana. Ayo besok kalian berangkat. Silaturahmi kepada dia, bawa hadiah. Bawa hadiah, Masya Allah. Kalau kita Pak, kalau kita misalnya itu ada orang yang jahilin kepada kita, melakukan seperti itu, berperilaku nggak baik, apalagi kerabat, siap-siap sudah. Ceritanya itu sudah sampai mana-mana. Itu padahal masih saudara saya sendiri. Iya, kurang ajar. Saya diginikan, gak nyangka saya. Iya. Ini ketemu ini kasih tahu, ketemu itu kasih tahu ya, sampai akhirnya Probolinggo tahu semua. Ini Habib Musyayikh, cukup sampai dengan kamu. Jangan sampai ada orang lain yang dengar. Cukup di kamu saja. Masya Allah. Dikumpulkan anaknya, suruh berangkat ngasih hadiah. Istimewa ini ya. Disuruh ngasih hadiah. Akhirnya berangkat anaknya. Sampai rumahnya dokter, assalamualaikum. Dibuka, loh ini keluarga Habib Musyayikh, bahaya ini. Ya, waduh, ini alamat ini. Balas dendam ini ya. Kalau bahasa Probolinggo, mau keket ini ya. Dibuka ternyata ya Allah bawa hadiah, ahlan wa sahlan, dipeluk, senyum. Ya, nggak ngomongkan masalah sikoyah sama sekali. Kesalahannya tidak diomongkan sama sekali. Silaturahmi, bahagia, senang. Akhirnya setelah itu Habib Musyayikh ini nyuruh lagi pembantunya. Fulan, coba kamu nginep lagi. Kamu lihat sikoyah saya yang ada di sana. Marhaba Habib. Berangkat pembantunya. Subhanallah, malam-malam itu keluarganya yang sebenarnya ngasih kotoran datang ganti Pak. Itu kotoran yang sudah ada di dalam diambil, dibersihkan, ya dibersihkan, disucikan tempatnya, diisi dengan air yang bersih, Masya Allah, barokah daripada akhlak yang baik. Maka orang yang jahat pun akan berubah menjadi baik kepada dirinya. Ini siapa yang ngajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa niru Nabi Muhammad seperti ini? Bisa. Kira-kira misalnya sampean, ada orang tiba-tiba, sepeda motor sampean, misal, naudzubillah min dzalik, misal, ada yang ndak sengaja nabrak misalnya, jabrak. Kalau kita kan ngamuk, pokoknya harus ganti ini ya. Berapa? 3 juta ya. Padahal sepeda motornya 2 juta ya. Suruh gantinya 3 juta. Enggak, kalau Habib Musyayikh malah dikasih hadiah, Masya Allah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad, apalagi sama saudara sendiri. Ayo kita tiru tauladannya Nabi Muhammad. Insya Allah kita jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Kalau bisa dari bangun tidur diamalkan. Bangun tidur niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur itu jangan Masya Allah geblek-geblek langsung pegang HP. Yang dibuka WhatsApp. Seret. Ya, apa ini? Ada berita apa? Ya. Kadang-kadang masih belum kemana-mana. Yang dicari HP. Masya Allah. Adzan itu Allahu Akbar. Suaranya enak, salonnya mahal. Ya. Dengar suara adzan tambah enak tidurnya. Tapi kalau suara HP keluntung langsung bangun, Masya Allah. Ya, langsung dibuka
Subhanallah. Maka dari itu kita amalkan dari bangun tidur. Bangun tidur kita baca bacaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan dari Nabi Muhammad kalau bangun tidur? Doanya alhamdulillahilladzi at'amana. At'amana setelah makan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca karena kata Habib Umar, orang kalau bangun tidur itu ada 3 belenggu dari syaitan. Kalau orang tadi enggak lepas dari 3 belenggu ini, dia di pagi harinya akan dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas, kasalan, lemes badannya. Jadi mau kerja aras-arasan. Ya. Mau ini wah malas. Kenapa? Ada belenggu dari syaitan. Kalau mau lepas lakukan 3 ini kata Habib Umar. Bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Habis itu langsung berangkat ambil wudu. Ya. Bukan ambil HP. Ya, ambil wudu. Habis ambil wudu langsung sholat 2 rakaat, hilang 3 belenggu dari syaitan. Kalau sudah hilang 3 belenggu ini, kita di pagi harinya mau kerja, mau apa, badan fit dan insya Allah dalam keadaan semangat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.